Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Saya Kristi Ombu. Sore ini kita kembali dalam Timex Forum, mengurai masalah, temukan solusi. Hari ini topik kita masih soal hukum, melanjutkan Timex Forum kemarin di tanggal 30 April. Hari ini kita masih ngomong hukum. Ya, bersama kita pada sore hari ini dua narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Saya perkenalkan narasumber pertama, Ibu Erni Mamoli, Sarjana Hukum, Master Humaniora. Ibu Erni sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Selamat sore Ibu Erni. Selamat sore. Salam jumpa kembali di Timex Forum hari ini. Narasumber kita yang kedua sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, tapi untuk di Timex Forum baru hari ini bergabung adalah Bapak Franciscus Salmon, SPT, Sarjana Peternakan. Ini kami satu perguruan, Sarjana Peternakan. Selamat sore. Bapak Franciscus Salmon saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Frans. Ya, selamat sore. Selamat bergabung. Ya, pemirsa yang memantau diskusi Timex Forum ini melalui akun YouTube dan akun FB, kami mengajak untuk bisa berpartisipasi. Kita mendengarkan topik kita pada sore hari ini yang cukup menarik ya Pak Salmon dan Ibu Erni. Ini kelanjutan dari diskusi kemarin, masih ada kaitan juga karena ini masih menyangkut badan usaha juga ya Bu Erni ya. Topik kita adalah pada sosialisasi pendaftaran atau pengesahan badan usaha berbadan hukum. Ya, mengapa ini penting? Ini penting karena pelaku usaha dalam memulai usaha tentu harus paham betul bagaimana mendirikan usaha itu supaya legal, berbadan hukum resmi, sehingga dalam menjalankan usahanya itu tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari. Untuk itu, untuk mengantar kita pada diskusi kita lebih menarik ke depan, lebih mendalam ke depan, saya beri kesempatan kepada Ibu Erni untuk menjelaskan kepada kita, mengantar kita untuk masuk pada diskusi apa itu badan usaha berbadan hukum, baik itu perseroan terbatas, koperasi, yayasan, apa yang menjadi latar belakang, yang menjadi dasar hukum, dan pengertian dari perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan itu sendiri. Mungkin Ibu Erni menjelaskan kepada kita, juga terlebih kepada pemirsa, viewers ya, yang menyaksikan langsung diskusi kita ini, Timex Forum kali ini, biar kita paham sebelum kita diskusi lebih mendalam. Silakan Ibu Erni. Ya, baik. Terkait dengan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum itu adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset antara badan usaha itu sendiri dan pemiliknya. Jadi kata kuncinya harus ada pemisahan. Pemisahan. Jadi yang berbadan hukum itu di sana ada pemisahan aset, harta kekayaan. Tetapi kalau dia tidak berbadan hukum, tidak ada pemisahan. Artinya bahwa badan hukum di sini dia bertindak sebagai subjek hukum. Ya. Jadi sebuah badan usaha, perusahaan yang berbadan hukum, dia akan bertindak sebagai subjek hukum. Jadi dia punya hak dan kewajiban. Jadi badan usaha ini atau perusahaan ini ada hak dan kewajibannya. Selain daripada pemiliknya, orang perseorangan yang ada. Sehingga kalau kita mau melihat sebenarnya antara sebuah badan hukum yang badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, yang lebih menjadi primadona itu pasti yang berbadan hukum.
Artinya bahwa di sana jelas ada hak dan kewajiban daripada badan usaha tersebut atau perusahaan tersebut. Ada pemisahan sehingga perusahaan ini atau badan usaha ini bisa bertindak secara hukum sebagai subjek hukum tadi, ya. dibanding dengan yang tidak berbadan hukum. Sehingga terkait dengan badan usaha berbadan hukum itu yang kita kenal perseroan terbatas, PT, yayasan, koperasi, perkumpulan. 4 badan usaha ini yang masuk dalam kategori berbadan hukum. Sedangkan selain itu tidak berbadan, ada badan usaha lain yang tidak berbadan hukum seperti persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata lainnya. Itu dia badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sehingga untuk yang tidak berbadan hukum seperti CV, firma dan sebagainya itu tidak ada pemisahan harta kekayaan atau aset. Jadi dia dikendalikan oleh pemiliknya. Iya, langsung. Tetapi kalau di yang berbadan hukum itu jelas ada pemisahan. Sehingga kalau kita mau melihat keunggulan ya, daripada suatu badan usaha, sebenarnya lebih unggul yang berbadan hukum. Karena apa? Akan lebih dipercayai. Akan lebih dipercayai dan dia bergerak juga, badan usaha itu bergeraknya leluasa karena dia ada pemisahan tadi. Jadi itu yang menjadi latar belakang kenapa badan usaha itu berbadan hukum. Sehingga ada keunggulan daripada suatu badan usaha yang berbadan hukum itu. Yang pertama itu tanggung jawab terbatas. Sebelum ke situ dasar hukumnya dulu ini. Dasar hukum itu untuk setiap badan usaha itu ada masing-masing regulasinya. Undang PT ada undang-undang PT-nya, koperasi ada undang-undang koperasinya, yayasan ada undang-undang yayasan. Tapi terkait dengan proses badan hukum itu ada di Kemenkumham. Jadi terkait dengan Kemenkumham nomor 17 Kemenkumham nomor 4 tahun 2014 itu tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum. Dan untuk semua yang berbentuk badan hukum mengacu pada Kemenkumham tersebut. Tetapi kalau untuk badan usaha itu masing-masing ada aturan masing-masing yang mengaturnya. Misalnya PT yang PT undang-undang PT. Jadi tetap dulu pada itu. Hanya proses untuk badan hukum itu diatur dalam satu peraturan Kemenkumham itu. Ya silakan. Jadi keunggulan daripada badan usaha yang berbadan hukum itu. Jadi ada yang pertama itu ada tanggung jawab terbatas daripada pemegang saham. Maksudnya tanggung jawab terbatas itu artinya tadi kan ada pemisahan aset atau harta kekayaan perusahaan. Jadi perusahaan itu mandiri, dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Sehingga kenapa dikatakan ada tanggung jawab terbatas daripada pemegang saham. Misalnya saya pemegang saham berapa persen di perusahaan tersebut, maka tanggung jawab saya hanya sebatas pemegang saham itu sebagai pemegang saham. Tetapi juga dikecualikan misalnya saya terjadi sesuatu dengan perusahaan, artinya bahwa terjadi sesuatu dengan perusahaan itu yang bertanggung jawab, bukan saya sebagai pemegang saham. Saya hanya bertanggung jawab terbatas pada saham yang ada yang saya setor ke dalam sana. Jadi sebenarnya sepenuhnya itu perusahaan, kecuali saya terlibat dalam suatu hal dengan perusahaan itu yang mengakibatkan terjadi sesuatu dengan perusahaan. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab terbatas. Beda dengan kalau dipegang oleh satu orang yang tadi saya katakan yang tidak berbadan hukum. Yang kedua, bahwa pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas kalau dia berbadan hukum. Jadi ada pembagian pembagian kepengurusan, ada
komisaris, ada Pengurus, pengurus, ada ya. itu jelas Jelas. semua di dalam badan hukum Badan itu hukum. sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan undang-undang yang saya katakan tadi. Ya, Kalau ya. di PT ya PT, yayasan. Ya. Dan yang berikut citra. Tadi saya katakan bahwa menjadi primadona. Ya. Citra yang lebih profesional apabila berbentuk badan hukum. Ya, ya. Artinya bahwa badan usaha itu bisa bertindak sebagai subjek hukum. Jadi ada citra positif, ada tingkat kepercayaan yang tinggi kepada suatu badan usaha yang berbadan hukum karena kejelasan tersebut. Subjek sendiri, Bu, ya. Iya. Subjeknya sendiri dibanding dengan yang berbadan hukum. Subjeknya kan melekat juga para pemilik. Iya. Sehingga dia punya citra positif. Lebih positif. Dan yang berikut, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan, lembaga keuangan, karena tingkat kepercayaan itu, karena citra positif itu, maka lebih mudah untuk itu. Jadi tingkat kepercayaan yang tinggi menyebabkan bahwa sebuah badan usaha yang berbadan hukum itu akan lebih mudah untuk mengakses peluang-peluang yang ada. Dan juga yang berikut, kemudahan persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu, misalnya perbankan, asuransi. Jadi misalnya ada sesuatu yang badan usaha ini akan ikut, itu ada kemudahan saat dia berbadan hukum. Jadi dia lebih diprioritaskan seperti itu. Itu kira-kira juga termasuk dalam hal risiko-risiko, Bu, ya. Iya. Dalam hal risiko usaha karena berbadan hukum bisa saya tercover. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi risiko dalam hubungan yang dibangun dengan perusahaan tersebut, maka akan lebih jelas. Akan tercover juga ya. Sehingga memang kalau berbadan hukum itu lebih unggul ya seperti itu. Jadi ini menghimbau supaya sebaiknya mau membentuk suatu usaha yang berbadan hukum sebaiknya langsung berbadan hukum. Iya. Seperti itu lebih pasti citranya lebih bagus tadi. Banyak kemudahan yang diperoleh. Kalau suatu badan usaha dia sudah cukup eksis, dia sudah cukup maju, sebaiknya dia berbadan hukum. Jadi seperti yang tadi saya singgung, bahwa ada yang tidak berbadan hukum, CV mungkin dia bisa menjadi PT, BUMDes yang tadi bisa jadi PT, firma gitu. Tapi ini juga mungkin tergantung dari urgensi kepentingan juga, tujuan dari pembentukan badan usaha tadi. Memang. Apakah karena urgensinya harus berbadan hukum, tentu dia harus memprosesnya sebagai usaha yang berbadan hukum. Tapi kalau urgensinya belum ke situ, itu saya katakan jangan sampai ada peluang-peluang seperti yang tadi saya katakan, keunggulan terakhir itu bahwa kemudahan persyaratan. Misalnya ada peluang yang bisa ditangkap oleh badan usaha ini untuk melakukan hubungan dengan perbankan, dengan lembaga-lembaga lain yang persyaratannya adalah berbadan hukum. Nah, inilah peluang yang akhirnya tidak bisa ditangkap. Sementara sebenarnya dia bisa melakukan itu. Kalau menurut pantauan pengamatan, mungkin juga data dari Kementerian Hukum dan HAM NTT sendiri, kecenderungan kita di NTT seperti apa? Apakah cenderung kita langsung menuju yang langsung berbadan hukum, ataukah bukan berbadan hukum dulu, lalu kemudian karena kepentingan urgensi dan lain-lain, lalu ya timbul kesadaran untuk menjadikan itu sebagai lembaga yang berbadan hukum? Sebenarnya juga kembali tergantung tadi kebutuhan. Mungkin dia berpikir peluang ini saya misalnya mau membuat satu badan usaha, dia tentu sudah punya konsep untuk melakukan apa lewat badan usaha dia itu, sehingga dengan konsep yang sudah ada dalam dirinya itu dia berpikir bahwa saya akan membuat badan usaha saya. Dia melihat daripada konsep yang sudah ada. Kalau dia memang pada skala besar, kan sekarang ketentuan saja misalnya tender, mengikuti tender dan sebagainya, kan ada ketentuan nilai sekian, kualifikasi apa. Nah, mungkin orang cenderung berpikir bahwa kita mendirikan PT itu sesuatu yang besar. Padahal kalau syarat pendirian PT itu, di situ kan ada syarat setoran saham. Sahamnya tidak besar kalau saat pendirian itu.
sahamnya tidak terlalu besar yang Berarti ditentukan. tidak terlalu rumit ya? Tidak terlalu rumit sebenarnya. Hanya memang saat dia eksis itu, memang dia, itulah yang saya katakan bahwa sudah ada konsep. Tetapi kalau bagi pemula ya mungkin dia berpikir saya akan memulai dari yang kecil dulu, yang biasa-biasa dulu. Akhirnya dia memulainya dengan yang kecil dulu. Tetapi dalam perjalanan seandainya dia sudah eksis dan sudah ada perkembangan dan usahanya, dia bisa. Itu ada progres. Ada banyak itu Bisa. terjadi di Bisa saja terjadi. seperti itu. Iya. Oh iya. Iya. Tapi sampai dengan saat ini kan data kita menunjukkan bahwa yang berbadan hukum jumlahnya lebih banyak, atau yang belum berbadan hukum, yang bukan berbadan hukum untuk. Karena tadi sudah ada jenis-jenis tadi yang berbadan hukum itu PT otomatis semua berbadan hukum. Yayasan otomatis berbadan hukum, koperasi otomatis berbadan hukum. Nanti kan ada hubungan dengan perizinan ini, terus ini perkumpulan berbadan hukum. CV itu yang belum. CV itu belum, bukan berbadan hukum. Firma bukan berbadan hukum. Persatuan perdata lain yang memang mereka mengelola untuk terpusat pada pemiliknya saja. Belum menjadi subjek hukum tadi. Jadi itu yang mereka bukan berbadan hukum. Kita lanjut pada bagaimana prosedur pendaftaran dan pengesahan jenis usaha yang berbadan hukum. Mungkin ini perlu penjelasan yang baik kepada kita semua, kepada pemirsa. Mungkin ada yang tertarik yang ingin membentuk badan usaha, dijelaskan dengan detail oleh Ibu. Terkait dengan proses permohonan pengesahan badan hukum itu, memang itu dilakukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sesuai dengan Permen Kumham tadi. Iya. Pelaksanaan pendaftaran dan pengesahan badan hukum maupun badan usaha juga ya. Karena kita badan usaha ini baru pada tahun 2019. Kalau badan hukum memang sudah dari sejak dulu sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau badan usaha baru di tahun sejak keluarnya PP 24 2018 terkait OSS ini terkait OSS ini, terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi ini, maka badan usaha juga pendaftaran dan pencatatannya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Tentang proses itu di Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan secara online. Sistemnya online lewat aku.go.id melalui sistem SABU, sistem administrasi badan usaha dan sistem administrasi badan hukum. Jadi setiap proses pendaftaran pengesahan itu lewat kedua sistem tersebut yang di Kemenkumham. Namun hak akses untuk sistem tersebut diberikan ke notaris. Notaris itu mitra kerja Kemenkumham. Jadi kenapa hak akses diberikan? Karena memang tahapan proses pendaftaran dan pengesahan itu dimulai dengan akte notaris. Jadi seseorang yang ingin mendirikan badan usaha, baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka dia memulai itu dengan pembuatan akte notaris. Jadi ada akte notarial yang dikeluarkan oleh notaris. Setelah ada akte tersebut, baru dilanjutkan dengan proses pengajuan untuk badan hukumnya. Nah, prosesnya tidak terlalu rumit karena sekarang sudah online. Notaris yang akan melakukan proses tersebut setelah dibuat akte pendirian, misalnya PT, semua badan hukum itu prosesnya sebagian besar sama. Tahapannya sama. Jadi tinggal data dukung atau persyaratan yang dilampirkan saja. Jadi setelah akte dibuat, maka proses pertama yang dilakukan itu pada saat mengakses sistem, ada namanya pesan nama.
pesan nama ya. Jadi pesan nama dulu, pesan nama itu lewat sistem juga, nama perusahaan yang akan nama badan usaha tersebut. Itu pertama melalui tahapan itu dulu. Iya. Pesan nama dulu. Jadi mereka pesan nama. Sistem online semua. Sistem online. Jadi pesan nama dulu, dia ada biaya. Biaya yang memang disetor ke negara, bukan ke Kemenkumham. Iya, iya. Biaya yang diatur di dalam peraturan pemerintah 28/2019 itu tentang tarif PNBP di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk pesan nama itu ada voucher, ada pembelian voucher. Voucher itu yang merupakan biaya yang akan disetor di bank persepsi yang sudah ditentukan. Jadi setelah pembelian voucher, mereka membayar biaya untuk pesan nama itu, terus dipesan nama. Nanti keluar hasil pesan nama itu baru proses selanjutnya memasukkan data. Pesan nama itu butuh waktu berapa lama biasanya? Pesan Sampai nama kan itu harus proses verifikasi apa segala macam itu. Iya, itu di sistem nanti di sistem tidak lama juga. Ya? Iya. Tidak berminggu-minggu, tidak berbulan-bulan. Tidak. Ya, Tergantung. Nah, untuk nama itu juga ada ketentuannya kan? Sesuai dengan ketentuan tentang nama itu. Ada yang menggunakan nama yang sama, iya, mirip-mirip. Tidak boleh nama yang sama, terus yang bertentangan dengan undang-undang, dengan kesusilaan, ada lambang negara dan sebagainya, ada ketentuan yang mengatur itu. Jadi pesan nama itu harus nama yang tidak bertentangan. Nah, setelah itu baru proses. Jadi semuanya dilakukan oleh notaris. Penginputan administrasi semua oleh notaris. Notaris yang melakukan itu. Setelah penginputan semua, nanti di sistem yang akan melakukan verifikasi, sertifikat badan hukumnya juga diakses lewat sistem juga. Jadi setelah pesan nama, tahap berikutnya apa, Bu? Tahap berikutnya itu adalah mengisi form-form yang ditentukan untuk memasukkan semua persyaratan itu. Mengisi semua form sesuai persyaratan yang ditentukan, data-data semua diisi dengan baik, baru proses itu. Jadi ini diunggah semua ke dalam sistem, baik akte, baik syarat semua yang ditentukan itu diunggah semua ke dalam situ. Sudah selesai, tinggal menunggu sertifikatnya keluar, SK pengesahan keluar, di-print langsung dari situ, dari sistem. Berarti setelah pengesahan nama, bisa selanjutnya hanya dokumentasi administrasi saja. Iya. Tidak ada misalnya harus bertemu. Tidak ada. Di interview misalnya. Tidak seperti itu ya. Iya. Makanya betapa mudah. Kalau dulu masih manual. Soal biaya dan lain-lain. Biaya resmi yang setiap tahapan ada atau cuma biaya nama saja? Tahapan itu dua yang tadi pesan nama sendiri satu, tapi pembelian vouchernya bisa sekaligus dua voucher. Pesan nama dan ini pendaftaran pengesahan ini dua saja. Iya, pengesahan yang itu untuk keluarnya SK pengesahan. Itu biaya yang di Kemenkumham. Beda dengan biaya jasa notaris itu lain. Itu jasa notaris dalam pembuatan akta dan jasa dia melakukan proses ini. Jadi tidak ada biaya-biaya lain, biayanya itu saja. Dan tarif resmi yang ditentukan di dalam peraturan pemerintah. Ya, karena notaris adalah satu-satunya diberi hak untuk melakukan itu, sehingga semua yang mau membentuk badan usaha harus ke notaris ya. Iya. Tidak boleh akses sendiri. Tidak bisa. Tidak akan sampai nanti. Tidak bisa diakses karena yang bisa mengakses hanya notaris. Jadi setelah SK keluar unduh sendiri, notaris unduh sudah. Berminat segera ke notaris. Iya. Dan notaris juga akan memberi penjelasannya. Iya. Nanti di sana akan dijelaskan oleh notaris dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Sejauh ini Ibu melihat apakah calon-calon yang ingin membentuk badan usaha, tingkat pengetahuan mereka, pemahaman mereka terhadap pembangunan ini semakin baik, atau itu kan akan menjadi ukuran kita sejauh mana mungkin informasi yang disampaikan oleh atau sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri,
juga sosialisasi informasi kepada teman-teman notaris, itu bisa jadi ukuran. Iya. Ukurannya pada mungkin juga ada pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kalayak, terutama yang ingin membuat usaha. Sejauh ini apa ada tidak seperti itu, Ibu Eka masih menemukan? Sejauh ini tidak ada masalah, Ya. karena notaris itu juga dia bertindak sebagai konsultan hukum. Jadi pada saat pengguna jasanya datang, tentu dia akan memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dan sebagainya. Jadi bisa juga pada saat pengajuan itu memang ada istilahnya pending proses ya, itu karena ada sesuatu, tapi itu tetap akan dikomunikasikan, akan diberitahukan, tidak masalah itu. Kalau misalnya atau ada kekurangan dan sebagainya, ada koreksi dan sebagainya. Kalau dulu pada saat sebelum online, dokumennya harus dikirimkan, akte, semua dokumen. Nanti di sana fisik. Di sana mereka akan koreksi lagi. Kalau ada perubahan, sudah ada coret-coret, kirim kembali. Di sini perbaiki lagi. Terakhir tahun berapa itu? Manual itu? Dia mulai online ini 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, belum sampai ya? Iya, ini sejak 2014 ini yang keluar Kemenkumham ini. Jadi kalau dulu manualnya masih sulit, waktunya panjang. Kalau sekarang tidak. Saya juga sempat mengecek di notaris itu, kalau sistemnya berjalan lancar, kan kadang sistem namanya sistem ya, kita juga terikat sistem, ada error, ada jaringannya macet dan sebagainya. Tapi kalau lancar tidak lama. Kita ke Pak Frans. Ini ada kaitan juga dengan apa yang disebut dengan online single submission. Itu menjadi kewenangan dari Dinas Pemakaman dan pendaftaran satu pintu ya, istilahnya. Mungkin dijelaskan Pak Fransam, ini berkaitan dengan pendidikan bangsa tadi, tapi OSS ini kan domainnya, ranahnya di Pak Frans. Bisa dijelaskan Pak? Jadi baik, terima kasih Pak Kris, Ibu Erni, Bapak Ibu sekalian, selamat sore semua. Ya, selamat sore. Saya langsung saja terkait dengan OSS ini. OSS itu singkatan dari Online Single Submission, submission ya. Jadi OSS ini merupakan sebuah layanan perizinan usaha yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga OSS juga. Lembaga OSS. Lembaga OSS ini bertindak untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, gubernur atau bupati dan wali kota untuk menerbitkan perizinan berusaha kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS ini untuk memberikan izin bagi pelaku usaha atas nama menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, terus bupati atau wali kota. Jadi mereka mengatasnamakan pimpinannya di setiap tingkatan pemerintahan berdasarkan kewenangan. Kemenkumham tadi izin untuk badan usaha. Pengesahan badan usaha. Pengesahan badan hukum. Ada juga badan usaha. Badan hukumnya. Iya. OSS usahanya ya. Izin usahanya. Kalau pengesahan badan hukum dan badan usaha di Kemenkumham. Iya. Jadi OSS ini untuk kemudahan perizinan berusaha. Jadi dengan adanya semua sudah terintegrasi itu ya. Dengan adanya kemudahan perizinan berusaha ini diharapkan dapat mendukung peningkatan investasi di daerah ini supaya bisa menghidupkan geliat ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat NTT. Ya. Sejauh ini bagaimana OSS di NTT? Jadi dengan adanya PP 24 tahun 2018 itu, OSS ini sebagian besar sudah menjalankan, sebagian juga belum. Ya, karena masih terkendala dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Erni tadi. Di sistem ini kan belum semuanya final. Jadi kita masih membangun sistem secara bersendiri-sendiri. Sehingga menurut contoh kami di DPPTSP Provinsi NTT ini kan untuk melaksanakan pelayanan ini kami didukung dengan aplikasi spesial NTT. Iya.
aplikasi spesial yang DTL ini belum terintegrasi ke OSS. Belum terintegrasi. Nah, jadi kami masih sendiri-sendiri menjalankan itu. Nah, terus diharapkan ke depan nah, kita menggunakan satu aplikasi yang dibangun oleh Kementerian ini Kominfo, Komunikasi dan Informatika itu yang namanya Si Cantik Cloud. Jadi Si Cantik Cloud ini diharapkan secara nasional pada bulan Juni tahun 2020 semua layanan perizinan itu sudah terintegrasi ke OSS melalui aplikasi Si Cantik Cloud. Jadi itu menjadi satu server secara nasional. Ya. Berarti OSS ini belum dia berjalan tapi masih belum full, belum sempurna ya. Iya, belum sempurna ya. Maksudnya sebagian kita jalankan, sebagian perizinan kita masih bisa melalui masih masuk ke NBA itu sudah semuanya sudah menggunakan, tapi masuk ke perizinan kita masih menggunakan aplikasi yang belum terintegrasi ke OSS. Nah, jadi di sekitar bulan Juni tahun 2021 nanti nah itu nanti diharapkan secara terintegrasi nasional itu semua pelaksanaan layanan perizinan itu sudah terintegrasi ke OSS melalui aplikasi Si Cantik Cloud. Jadi petugas-petugas kita ini sudah dilatih mengikuti BIMTEK ini OSS dengan aplikasi Si Cantik Cloud itu. Jadi itu satu server itu nanti dari Kementerian Kominfo. Jadi kita tinggal menyiapkan jaringan apa. Tapi servernya kita tidak terikat dengan server yang ada di kita lagi. Tapi secara nasional terpusat di Kementerian Kominfo. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Nah, itu yang proses. Oh gitu. Ya. Berarti selama ini para pelaku usaha yang mau mendapatkan izin ini tidak semua mendapatkan itu dari OSS ya? Ya, sebagian melalui OSS, sebagian yang melalui OSS, yang ke OSS itu misalnya apa usaha apa saja? Ini kalau melalui OSS itu bagi pelaku usaha yang misalnya sudah familiar dan itu dia bisa langsung. Tetapi kalau belum kan mereka datang secara manual ke kita, artinya khusus untuk NIB kita bisa masuk langsung ke OSS itu. Tapi nanti ikutan atau tahapan yang lebih tinggi sampai kepada izin itu nanti kita menggunakan aplikasi kita itu. Aplikasi spesial. Tapi yang disampaikan tadi persoalannya kan karena belum terintegrasi tadi kan. Berarti itu persoalan pada sistem IT kan, IT ya, atau pada persyaratan sistem IT. Kalau dari sisi persyaratan ya semua sudah terstandar. Jadi tapi karena menjadi kendala serius kita itu di sistem. Apalagi server yang ada pada kita itu masih sifatnya belum kompatibel ya untuk. Jadi kita sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat ini dengan adanya server yang terpusat di Kementerian Kominfo itu dengan aplikasi Si Cantik Cloud ini diharapkan ya semua perizinan untuk ke depan itu semakin mudah karena itu sudah diatur. Beda dengan Kemenkumham ini. Kemenkumham sudah tersistem terintegrasi sampai pusat. Sedangkan OSS ternyata belum, masih ada kendala, belum terintegrasi semua. Jadi memang kendala di daerah, di wilayah itu gitu. Padahal memang diharapkan dengan OSS ini tidak lagi ada masalah karena terintegrasi di sini mungkin di Kemenkumham terintegrasi juga ke OSS ini. Sehingga penarikan data dari OSS ini dilakukan penarikan data dari Kemenkumham. Jadi pada saat sistem OSS ini berjalan, data dari Kemenkumham yang ditarik. Jadi data-data badan hukum, badan usaha itu ditarik dari Kemenkumham. Nah ini yang saya mau sampaikan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini terkait dengan perusahaan badan usaha yang tidak berbadan hukum tadi yang seperti CV, firma, persekutuan perdata lainnya, bahwa sejak keluarnya OSS ini maka perizinan berusaha itu dilakukan lewat OSS. Kalau dulu masih manual itu kan ke masing-masing sesuai kebutuhan. Misalnya butuh SPU ke sini, butuh tanda daftar perusahaan ke sini, SIUP situ begitu. Tapi lewat OSS ini dia sudah input ke dalam satu perizinan berusaha, sehingga untuk masuk ke OSS ini maka harus ada ketersediaan data di
institusi-institusi yang memang terintegrasi ini, termasuk Kemenkumham, karena Kemenkumham ini mempunyai kewenangan pengesahan badan hukum tadi dan juga badan pendaftaran badan usaha. Jadi sebelum adanya OSS ini, dulu badan-badan usaha yang bukan berbadan hukum itu pendaftarannya tidak lewat Kemenkumham. Dulu itu lewat pengesahannya setelah mereka membuat akte, mereka mengesahkannya di pengadilan. Jadi tapi sejak keluarnya peraturan pemerintah tentang OSS ini, maka otomatis, karena di dalam ketentuan peraturan pemerintah itu terkait dengan pemberian perizinan berusaha ini diberikan kepada perusahaan perseorangan seperti PT, termasuk CV dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, CV ini dia tidak terdaftar di Kemenkumham. Makanya tadi saya katakan bahwa ada sistem yang dibangun di Kemenkumham, itu namanya SABU, Sistem Administrasi Badan Usaha. Jadi pada tahun 2018 itu dikeluarkan Permenkumham nomor 17 terkait dengan pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata lainnya. Nah, ini yang saya mau katakan kepada para pemilik badan usaha yang saya sebutkan tadi, terutama CV yang sudah berjalan selama ini. Mereka pada saat mau mengakses perizinan berusaha di OSS, pada saat mau ditarik data mereka tidak ada di Kemenkumham. Kenapa tidak ada? Mereka belum melakukan pendaftaran. Kalau bagi yang baru pendaftaran, tetapi kalau bagi yang lama maka pencatatan pendaftaran. Artinya bahwa CV yang dulu disahkan di pengadilan negeri itu dia harus dicatat kembali di Kemenkumham, sehingga memang dia berjalan normal, dia berjalan sah, dia berjalan, tapi dia akan menemui kesulitan pada saat dia akan mengakses OSS ini, karena disitulah dia tarik datanya tidak ada, sehingga setiap CV yang sudah lama berjalan pun dia harus melakukan pencatatan pendaftarannya. Itu juga tidak sulit karena lewat sistem dia datang saja ke notaris, nanti notaris akan melakukan proses tersebut, karena kan tadi notaris yang mengakses. Jadi dia hanya tetap membawa akte yang lamanya, dia ada pengesahan, bukti pengesahan dari pengadilan itu hanya di scan saja, di upload ke dalam sistem, itu akan terjadi pencatatan, akan dikeluarkan surat keterangan pencatatan. Nah, itu baru dia terdaftar di Kemenkumham, sehingga pada saat dia masuk ke OSS datanya ditarik ada. Dan di OSS itu lagi yang unik sekarang, yang masyarakat harus tahu bahwa harus dilakukan perubahan terkait dengan bidang usaha mereka. Kalau zaman dulu di akte itu kan dibuat bidang usaha sebanyak-banyaknya dimasukkan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Sekarang ada KBLI 2017 terkait dengan jenis-jenis usaha yang harus disesuaikan dengan itu, karena OSS hanya membaca itu. Tidak bisa satu usaha, satu badan, satu lembaga dengan banyak jenis usaha. Tergantung, di KBLI 2017 itu sudah diatur bidang usaha apa saja. Misalnya bidang usaha ini masuk ke sini. Kelompoknya ya. Jadi iya, ada pengelompokan, sehingga perusahaan atau badan usaha tersebut harus melakukan penyesuaian, sehingga mereka harus melakukan penyesuaian bidang usahanya sesuai KBLI 2017, karena dia akan sulit untuk memperoleh NIB-nya saat jenis usahanya tidak sesuai yang ada di sistem OSS tersebut. Sehingga bagi CV itu, kalau di sini saya tahu masih banyak yang belum melakukan pencatatan pendaftarannya. Dia merasa bahwa dulu saya sudah daftar saya susahkan di pengadilan, sudah cukup. Ya mungkin dia belum berurusan dengan sistem OSS-nya. Tapi kalau pada saat karena kami mendapat pengalaman, tiba-tiba ada yang datang ke kantor. Iya, yang punya CV ini, Ibu, kami mau melakukan ini karena di PTSP meminta kami untuk ini terkait SKT.
SKT itu surat keterangan terdaftar ya. Dia harus terdaftar di Kemenkumham. Nah, bagaimana nasibnya kalau dia sedang mau melakukan tender? Dia harus berproses dulu. Jadi jangan sampai terlambat. Nah, saat mau melakukan tender butuh izin berusahanya, NIB-nya terkendala karena hal tersebut. Dia harus ke notaris, dia harus mengakses lagi sistem itu, proses dulu baru. Jadi harusnya sekarang sejak keluarnya Permenkumham 17 tadi itu sudah harus dilakukan. Ditaati ya, diikuti semuanya. Iya. Harus dilakukan. Jadi CV itu harus dilakukan pencatatan pendaftarannya. Beda dengan yang baru. Kalau sekarang yang baru mereka mendirikan CV baru langsung di notaris, nanti akan proses pendaftarannya di Kemenkumham langsung. Jadi seperti ini. Kita ke Prof. lagi ya, soal OSS tadi menarik yang disampaikan tadi. Ternyata kita masih dalam tahapan ya, masih dalam proses untuk menuju ke OSS yang terintegrasi sesungguhnya antara daerah dengan pusat. Jadi harapan kita bersama memang normatifnya seperti itu. Tapi karena ini juga baru 2018 kan, jadi memang butuh proses. Apalagi 2 tahun terakhir kita terkendala dengan COVID, masih dalam pandemi. Saya kira berproses dan akan terintegrasi antara pusat dan daerah. Tetapi perlu juga bisa tahu, Iwas tahu apa sebenarnya tujuan manfaat dari proses ini, mungkin dijelaskan dulu. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke tujuan itu, misalnya kan juga kita perlu tahu kenapa harus ada OSS. Harus ada OSS. Ini kan tentunya ada di dasar hukum dan hukumnya juga. Betul. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, dasar hukum dari adanya OSS ini jadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ya. Nah, ini yang kemudian adanya PP 24 ini terus lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2000 tentang Cipta Kerja itu salah satu turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya. Jadi OSS yang ada di dalam PP 24 tahun 2018 ini itu ditransformasikan ke PP 5 tahun 2021 menjadi OSS berbasis risiko atau OSS RBA, Online Single Submission ini Risk Basic Approach itu OSS ini RBA. Jadi dia menjadi berbasis risiko. Nah, jadi nanti kan sebelumnya tidak. Jadi semua setelah mendapatkan NIB ini sebagai dasar untuk dia mengurus proses izin selanjutnya. Kalau belum ada NIB, dia tidak bisa proses izin selanjutnya. Nanti akan berbeda lagi dengan OSS RBA yang nanti kita jelaskan di berbasis risiko. Ya. Risiko apa di sini? Jadi berbasis risiko itu di PP 5 tahun 2021 itu kan ada 3 kategori. 3 kategori yaitu perizinan berisiko rendah, perizinan berisiko menengah, dan perizinan berisiko tinggi. Risiko di sini risiko kegagalan berusaha. Iya, risikonya macam-macam. Risiko rendah berarti dia bisa tidak ada risiko, atau risiko yang kecil. Pastikan risikonya akan sukses gitu. Iya, berhasil. Iya, jadi risiko. Risiko rendah ini berarti namanya perusahaan atau pelaku usaha skala kecil. Iya. Nah, dulu kan dia harus ada urus izin di yang lama. Tapi dengan adanya PP 5 tahun 2021 dia tidak perlu urus izin. Kalau risikonya kategori risiko rendah, dia cukup dengan NIB usaha itu, dia sudah bisa menjalankan kegiatan usahanya itu. Itu yang berisiko bagus ini. Jadi nanti dengan adanya PP 5 tahun 2021 ini, kita harapkan bahwa pelaku usaha skala kecil akan bertumbuh subur di daerah ini. UMKM bisa meningkatkan kegiatan ekonomi dan menghidupkan ini perekonomian masyarakat kita ini. Kalau memang ini UKM itu tumbuh subur kan semakin bagus depannya. Ya. Nah, itu yang perizinan berisiko rendah itu. Kemudian ada perizinan berisiko menengah. Perizinan berisiko menengah ini ada 2 kategori lagi di dalamnya, yaitu berisiko menengah rendah dan berisiko menengah
tinggi. Jadi berisiko menengah rendah ini dia dua klasifikasi lagi. selain NIB juga dilengkapi dengan sertifikat standar itu. Yang dikeluarkan oleh? Iya, yang itu melalui SSC. Jadi belum sampai diizin. Ya belum sampai. Nah, jadi dia hanya NIB yang tadi ya. Ya. Ditambah lagi dengan sertifikat standar. Jadi semakin mudah, tidak perlu izin. NIB dan juga kita keluarkan sertifikat standar untuk kegiatan usaha sudah jalan kegiatan usahanya. Nah, itu yang berisiko menengah rendah. Nah, kalau berisiko menengah tinggi ada NIB, juga ada sertifikat standar tetapi melalui proses verifikasi. Kalau yang rendah tidak perlu verifikasi, jadi kegiatan tidak perlu kita verifikasi. Kalau yang menengah tinggi, sertifikat standar itu kita harus verifikasi dulu. Gitu. Harus verifikasi faktual gitu. Terus perizinan berisiko tinggi ini ya harus kita keluarkan izin. Jadi dulu semua mau kecil sampai besar ada izinnya. Untuk dikeluarkan izin. Iya. Jadi cukup yang sekarang ini kemudahan ini dan hanya perizinan yang berisiko tinggi yang harus dikeluarkan izin. Jadi semakin menjadi yang skala besar dong itu yang dikeluarkan. Tapi yang biasa corona ini yang menyentuh yang kecil ini. Tapi justru itu penopang perekonomian kita saat kita dalam keadaan krisis yang eksis tetap eksis. Yang bertahan itu yang menengah. Artinya yang paling besar, makanya secara presentasi paling besar ada di tingkat jumlahnya juga mereka. UKM yang sekarang. Menengah dan kecil mereka tidak terkait dengan dolar. Itu yang paling banyak secara nasional kalau di presentasi dia paling besar di atas 6%, 60%. Kalau yang perusahaan-perusahaan hanya sekitar 3,9%. Karena memang mereka juga berisiko tinggi juga. Kalau sebelumnya semua harus ada izin semua. Tapi makanya saya mau sampaikan bahwa ini sebelum kita makanya menggunakan OSS secara penuh, tapi bukan berarti perizinan itu juga tersebar ke masing-masing instansi teknis tidak. Semua perizinan baik dilakukan secara manual sudah terpusat melalui satu pintu. Jadi dulu itu izin itu ada di instansi teknis. Tapi dengan adanya DPMPTSP, semua proses perizinan sudah terpusat menjadi satu. Itu baik dilaksanakan secara manual maupun secara baik itu sudah melalui OSS tidak lagi di maupun yang tidak belum melalui OSS semua sudah di situ semua. Dan untuk kebutuhan data terintegrasi itu terintegrasi. Jadi izin itu sudah satu pintu. Satu pintu, tidak lagi yang kita hanya mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi teknis. Kita menandatangani izin. Jadi kami DPMPTSP menandatangani izin sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh gubernur kepada kepala dinas penanaman modal dan PTSP. Jadi betul-betul sudah satu pintu. Sudah satu pintu. Apalagi ke depan kalau sudah didukung dengan sistem elektronik yang terintegrasi semakin lebih bagus. Memang hal-hal yang berkaitan dengan sistem elektronik ini awalnya memang kita merasa, tapi kalau kita sudah familiar, sangat mudah itu akan semakin mudah ya. Itulah saya mau bertanya tadi Pak Frans, bagaimana seperti penjelasan tadi ada risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi. Sejauh ini mulai 2018 sejak diberlakukan itu sampai sekarang progresnya bagaimana? Progres kalau yang berkaitan dengan perizinan berisiko ini belum, karena DP-nya baru terbit. Jadi selama ini kita masih menggunakan izin yang masih biasa, belum berisiko. Berarti selama ini tetap harus ada izin ya. Jadi semua baik skala kecil maupun sampai besar tetap kita bahkan ada izin semua. Ada izin semua. Ini pemirsa perlu tahu ini. Kita sudah ada plan untuk kita cukup dengan NIB saja. Jadi kalau perusahaan itu kalau dia berisiko rendah, cukup dengan NIB dia sudah bisa menjalankan kegiatan usahanya. Jadi kalau ada yang bilang harus ini itu. Tetapi semua harus dari bukan dulu harus jadi lengkap dulu baru kita UMKM ini kan selama ini mereka tidak berurusan dengan perizinan seperti itu. Nah ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa nanti ke depan UMKM juga harus berurusan dengan proses perizinan itu. Nah itu juga Kemenkumham sedang mempersiapkan terkait dengan, karena tadi saya bicara bahwa lingkup Permenkumham kita kan baru yang berbadan hukum
tidak berbadan hukum. Nanti ada untuk perusahaan seperti UKM ini, karena OSS pasti akan membutuhkan data penarikan data yang mereka yang sudah terdaftar seperti itu kan. Jadi nanti akan ada. Oh ya, selama ini memang belum ya. Kemenkumham juga sedang mempersiapkan itu. Ya. Nanti di akhir tahun ini pasti kita sudah melaksanakan itu. Untuk kita mendorong UMKM ini supaya bisa eksis, bisa kuat, bisa lebih maju ya, karena punya dasar badan hukum yang kuat, diproses dengan baik oleh OSS, tentu akan berusaha dengan tadi memiliki citra yang bagus, akses ke perbankan misalnya, dana juga akan bagus. Jadi saya kira ini juga akan sangat mendukung perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di daerah. Ini makin menarik ini Kompolnas IBR. Ini tentu pemirsa para viewers juga serius mengikuti diskusi kita ini. Saya lalu bertanya kepada Pak Frans lagi-lagi soal IT, soal informasi dan teknologi, karena harus didukung dengan aplikasi yang bagus juga. OSS ini juga harus didukung oleh aplikasi yang bagus, karena dengan aplikasi itu muaranya pada pengguna juga, pada masyarakat juga. Apakah kita sudah punya aplikasi yang baik yang bisa diakses oleh masyarakat? Jadi ini sebenarnya aplikasi OSS ini kan sebenarnya sudah bagus. Terus di dalamnya akan memuat fitur-fitur. Di situ kan ada fitur umum, ada fitur khusus begitu, dan juga ada fitur mobile. Jadi khusus di fitur umum di aplikasi OSS ini itu kita cukup mengakses ke lamannya OSS. Itu fitur khusus. Laman fitur umum itu. Di fitur umum itu untuk membuka akses ke laman OSS itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke fitur khusus itu. Nah, itu untuk ke pendaftaran dan sekaligus login. Login masuk ke situ. Jadi nanti itu masuk di fitur khusus untuk proses pendaftaran, semua yang berkaitan dengan masuk di fitur khusus. Terus nanti untuk melakukan penemuan atau notifikasi atau apa itu nanti kita masuk di fitur mobile untuk mengecek kembali. Jadi di situ fitur mobile itu di dalamnya memuat tentang ini tracking dan juga untuk notifikasinya ya. Jadi itu fitur-fitur itu. Nah, tapi adanya aplikasi ini kan harus juga didukung dengan adanya perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai pula ya. Itu. Nah, itu yang masih menjadi kendala kita. Sementara itu kan dilaksanakan secara mandiri. Ya. Jadi pelaksanaan mulai dari 2018 sampai dengan tahun 2020 kami dilaksanakan secara mandiri. Akhirnya di daerah-daerah mengalami kesulitan yang luar biasa karena keterbatasan anggaran itu. Anggaran untuk mengadakan software dan hardware itu tadi. Nah, sehingga menjadi kesulitan. Tetapi hal ini memang sudah dicermati secara baik oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo. Jadi nanti kita akan didukung oleh Kementerian Kominfo dengan satu aplikasi yang disebut dengan si cantik. Jadi kita tidak usah berpikir lagi tentang server dan lain-lain. Iya. Jadi misalnya server yang kami punya di aplikasi spesial ini nanti cukup, memang tetap ada tapi untuk membackup data saja. Tapi nanti dalam pelaksanaan layanan berizin berusaha itu kita menggunakan aplikasi si cantik cloud itu yang sudah terintegrasi di pusat itu ke OSS itu. Jadi dia satu server secara nasional. Jadi kita di daerah tidak usah berpikir lagi. Jadi ini semakin mudah. Ya. Jadi dengan lahirnya atau dengan adanya OSS ini kan diharapkan bisa untuk mempermudah dan juga mempercepat proses perizinan berusaha. Ya, kalau ini perizinan berusaha ini semakin dipermudah, semakin dipercepat, berarti dia akan mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah ini. Nah itu kan, ya memang itu menjadi kendala kita memang. Kendala bukan daerah tapi menjadi kendala nasional. Pengeluhan bahwa berusaha di Indonesia di daerah ini cukup sulit. Untuk mendapatkan izin berusaha itu cukup sulit. Nah, jadi memang dengan adanya sistem ini harusnya sangat membantu ya. Pertanyaannya bagaimana dengan daerah-daerah
provinsi dengan kabupaten kota. Bagaimana sistem integrasinya? Itu bagaimana dilakukan selama ini? Jadi selama ini kan kita berjalan sendiri-sendiri. Selama ini makanya sebelum ada dukungan yang saya sebutkan tadi, semua berjalan sendiri. Bahkan ada daerah yang berjalan secara manual penuh. Iya, karena memang keterbatasan di daerah ini. Iya, jadi tadi bicara sistem online bukan berarti semuanya sudah normatif, urus harga mati online, karena melihat kondisi yang seperti dikatakan tadi bahwa ada daerah yang memang tidak ada jaringan internet, seperti kami juga terkait tadi pendaftaran CV dan sebagainya. Kalau di wilayah yang memang dinotasi tidak bisa mengakses internet, masih dibuka peluang untuk manual. Tetapi sesungguhnya online itu lebih mudah, lebih mudah, menghemat waktu, biaya dan sebagainya. Ya. Jadi itu masih menjadi kendala kita ini, Prof. Tapi ini kendala ini memang rupanya sudah dicermati secara serius oleh pemerintah pusat. Maka melalui Kementerian Kominfo itu sudah membuat sebuah aplikasi baru yang disebut Si Cantik Laut itu. Jadi Si Cantik Laut, aplikasi Cantik Laut ini nanti digunakan oleh semua pusat sampai di tingkat daerah, kabupaten juga ya? Iya, semua. Terintegrasi, tidak kendala lagi. Berarti namanya OSS betul-betul. Iya, jadi sudah terintegrasi secara elektronik penuh. Iya, jadi diharapkan pada bulan Juni tahun 2021 semua sudah harus berjalan secara elektronik penuh melalui. Nanti di kabupaten, kota, provinsi punya pelayanan terpadu satu pintu semuanya. Semua perizinan akan melalui. Jadi terkait kelembagaan ini memang dari pusat sampai daerah kan sudah, kalau di daerah provinsi itu DPMPTSP provinsi, kalau di kabupaten kota DPMPTS kabupaten kota. Tetapi ada beberapa kabupaten yang belum menggabungkan beberapa dinas itu, dan ini penanaman modal dan PTSP menjadi salah satu bagian di dalamnya. Nah, ini kan sesuai dengan undang-undang tentang kelembagaan DPMPTSP ini kan harus perlu diluruskan ke depan. Belum semua punya, makanya punya berdiri sendiri. Yang di kabupaten mungkin masih di NTT mungkin masih ada 5 kabupaten yang masih bergabung. Ini juga menjadi kendala juga. Saatnya bulan Juni nanti harus sudah punya sendiri supaya OSS-nya bisa. Apalagi di tingkat pusat sekarang sudah ada kementerian sendiri, Kementerian Investasi dan ini BKPM. Iya, BKPM. Yang baru baru kemarin. Jadi memang sistemnya sudah bagus, sudah disiapkan belum, tetapi kendala kita masih pada soal perangkat perangkat, dan terakhir soal kelemahan juga. Ternyata belum semua daerah punya PT DPMPT sendiri. Jadi bulan Juni harus sudah semua sudah siap, karena bulan Juni nanti mau di-launching Si Cantik Laut tadi. Itu secara nasional. Jadi Pak Kris, ini kehadiran sistem OSS ini memang sebenarnya seperti yang Ibu En sampaikan, melalui aplikasi ini sebenarnya semakin mempermudah. Saya ambil contoh, maksudnya yang berkaitan dengan perizinan ini. Sebelum ada OSS kan semua prosedurnya masih tersebar dan tidak terkoordinir. Masing-masing instansi dengan tapi dengan ini kan dia terkoordinir melalui satu pintu PTSP. Jadi nanti di satu pintu terkoordinir. Terus selama ini perizinan itu tidak terstandar. Jadi masing-masing itu sesuai dengan dia punya persyaratan masing-masing. Tapi di OSS itu semua terstandar. Terus ini sebelumnya itu juga ada memerlukan dengan rekomendasi dari kementerian lembaga itu. Nanti melalui OSS itu tidak perlu lagi, itu dihilangkan. Terus lagi ini sebelumnya itu kan, sebelum OSS kan semua dilaksanakan secara manual, tidak secara elektronik. Tapi kalau sudah OSS kan semua secara elektronik penuh. Terus sebelum ada OSS kan itu tidak ada satgas untuk melakukan pengawasan. Tapi di OSS itu ada, satgasnya ada. Bisa melalui ini DPMPSP dengan instansi teknis terkait di dalam. Itu yang nanti tergabung dalam satgas pengawasan itu. Jadi semakin mempermudah sebenarnya.
baik di Kementerian Hukum dan HAM maupun di OSS sudah ada aplikasi, sudah ada sistem yang sangat mempermudah dalam pengurusan semua persyaratan. Oke Pak Mas, Bu Erni, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Penghujung diskusi kita pada hari ini. Saya beri kesempatan terakhir kepada Ibu Erni untuk menyampaikan pesan atau harapan dalam diskusi ini, terutama kepada pemirsa, viewers, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan sehingga dalam menjalankan usaha, memulai usaha harus sesuai dengan ketentuan aturan. Silakan. Baik, bagi kita semua sebagai pelaku usaha telah banyak regulasi yang dikeluarkan, tetapi sesungguhnya regulasi yang dikeluarkan itu adalah untuk mengatur terkait dengan kemudahan berusaha, sehingga untuk semua regulasi yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perizinan, pengesahan, pendaftaran dan sebagainya, mari kita ikuti berbagai ketentuan dan peraturan yang ada untuk supaya kita bisa memprotek badan usaha kita, sehingga peluang-peluang kemudahan berusaha yang telah digalakkan oleh pemerintah bisa kita akses, kita bisa turut serta di dalamnya tanpa terganggu dengan kondisi di mana ada masalah dengan badan-badan usaha kita. Untuk itu kita terus mengupdate berbagai regulasi yang ada sehingga kita tidak ketinggalan informasi untuk kita bisa mengurus hal-hal yang terkait dengan badan usaha kita. Mungkin itu yang menjadi himbauan bagi kita semua para pelaku usaha yang ada saat ini. Terima kasih Bu Erni. Sambil Kementerian Hukum dan HAM juga terus melakukan sosialisasi ya. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM bisa mendapat informasi tersebut lewat notaris dan juga bisa ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Ibu Erni. Pak Frans, closing statement. Baik Pak Kris, Ibu Erni, Bapak Ibu semua, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM dan juga kepada teman-teman dari redaksi Timex Forum ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan ya. Pemirsa di rumah dan di mana saja yang berada. Saya mengajak kepada Bapak Ibu pelaku usaha semua, mari investasi di NTT karena berbagai hal yang berkaitan dengan proses perizinan telah dipermudah dengan adanya OSS ini. Jika Bapak Ibu mengalami kendala, DPMPTSP Provinsi NTT siap membantu, memfasilitasi dalam memberikan kemudahan perizinan. Petugas kami akan membantu dengan segenap hati, jiwa dan raga. Amin. Terus saya lanjutkan, layanan yang kami berikan tanpa dipungut biaya apapun, alias gratis. Bahkan kami juga siap mengantar izin ke alamat pemohon. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha jangan ragu, mari berinvestasi di NTT untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT. NTT bangkit, NTT sejahtera. Ya, mari kita beri aplaus untuk investasi di NTT nanti setelah penjelasan ini pasti akan tambah banyak. Ya, terima kasih Bu Erni, Pak Frans, terima kasih pemirsa dan para viewers di manapun Anda berada. Inilah diskusi kita di Timex Forum masih dengan topik hukum hari ini. Kita akan jumpa lagi di Timex Forum berikutnya dengan topik dan tema yang lain. Timex Forum, mengurai masalah, temukan solusi.